Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gulielmus Tobing 18215, Francisca Kunti 19179, Eduardo Herjuno 19183, Zulkifli Karolus 19197, Cahya Budi Santosa 19202, dan Elsa Merelin 19206. Peran sistem informasi bisnis. Tahun 2012, bisnis di Amerika menghabiskan lebih dari 540 miliar dolar untuk bisnis, konsultasi, dan layanan manajemen. Perubahan sistem informasi bisnis. Dilihat dari hasil pengeluaran berskala besar di lingkungan sekitar ini, selalu mengalami perubahan sistem informasinya pada setiap harinya. Misalnya smartphone, SMS, email, dan konferensi online lainnya menjadi alat bisnis yang penting saat ini. Tahun 2012, FedEx memindahkan lebih dari 9 juta paket setiap harinya di seluruh dunia. Sebagian dalam semalam, dan United Parcel Service memindahkan lebih dari 15 juta paket setiap hari di seluruh dunia. Bisnis berusaha untuk menanggapi dan merasakan permintaan pelanggan yang berubah dengan cepat, mengurangi persediaan ke tingkat serendah mungkin, dan mencapai tingkat efisiensi operasional yang lebih tinggi. Rantai pasokan juga menjadi lebih cepat dengan perusahaan dan semua ukuran yang bergantung pada persediaan just in time untuk mengurangi biaya overhead dan mencapai pasar lebih cepat. Investasi modal teknologi informasi yang didefinisikan sebagai perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan komunikasi. Dapat dilihat dari grafik di samping. Nah, grafik tersebut membandingkan nilai total investasi yang ada dari tahun 1980 sampai 2010. Dilihat dari grafik tersebut bahwa diperbandingkan antara semua nilai total investasi pada bisnis tengahnya, nilai investasi IT meningkat bahkan dapat terlihat 50%. Hal baru dalam sistem informasi manajemen. 3 perubahan yang saling terkait dalam bidang teknologi, yaitu 1. Platform digital seluler yang sedang berkembang, 2. Penggunaan bisnis big data, 3. Pertumbuhan komputasi awan di mana semakin banyak perangkat lunak berjalan melalui internet. Manajer secara rutin menggunakan kolaborasi online dan teknologi sosial untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dengan menghubungkan karyawan yang bekerja dalam tim dan proyek. Jejaring sosial adalah tempatnya pekerjaan diselesaikan, di mana rencana dieksekusi dan di mana manajer mengelola. Jutaan manajer sangat bergantung pada platform digital seluler untuk mengkoordinasikan pemasok dan pengiriman, memuaskan pelanggan, dan mengelola karyawan. Tantangan dan peluang globalisasi dalam dunia luas. Globalisasi menghadirkan keduanya, tantangan dan peluang bagi perusahaan bisnis. Persentase pertumbuhan Amerika dan negara-negara industri maju di Asia dan Eropa bergantung pada ekspor dan impor. Tidak hanya bergantung pada ekspor dan impor, tapi juga bergantung pada tenaga kerja yang dikirimkan ke dalam dan luar negeri. Ada beberapa pekerjaan yang dibutuhkan karyawan dengan gelar sarjana. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Amerika kehilangan beberapa juta pekerjaan manufaktur. Di sisi positifnya, Amerika mampu menciptakan lebih dari 3,5 juta lapangan pekerjaan baru. Namun, hanya 1,1 juta pada sektor swasta yang mampu diciptakan pada tahun 2011. Lalu, apa hubungan globalisasi dengan sistem informasi manajemen? Sangat sederhana. Munculnya internet sebagai sistem komunikasi internasional telah secara drastis mengurangi biaya operasi dan bertransaksi secara global. Komunikasi antara pabrik di Shanghai dan pusat distribusi di Rapidville, South Dakota sekarang instan dan hampir gratis. Pelanggan sekarang dapat berbelanja di pasar dunia, memperoleh informasi harga dan kualitas dalam 24 jam sehari. Perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dalam skala global mencapai pengurangan biaya yang luar biasa dengan menemukan pemasok berbiaya rendah dan mengelola produksi fasilitas di negara lain. Perusahaan layanan internet seperti Google dan eBay dapat mereplikasi model bisnis dan layanan mereka di banyak negara tanpa harus mendesain ulang sistem informasi berbiaya tetap yang mahal
Store. Setengah dari pendapatan eBay serta General Motors pada tahun 2011 akan berasal dari luar Amerika Serikat. Secara singkat, sistem informasi memungkinkan globalisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu perusahaan digital yang muncul. Perusahaan digital merupakan salah satu di mana hampir semua hubungan organisasi bisnis sangat signifikan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan yang diaktifkan secara digital, di mana proses bisnisnya mengacu pada serangkaian tugas dan perilaku yang dikembangkan dari waktu ke waktu untuk dapat menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, yaitu dengan membuat cara atau strategi seunik mungkin. Pada grafik tersebut disimpulkan bahwa ada saling ketergantungan antara perusahaan, yaitu di sebelah kiri yang bagian bisnis firm, dan kemampuan sistem informasi bisnisnya di sebelah kanan yaitu information system, di mana perubahan strategi, aturan, dan proses bisnis semakin membutuhkan perubahan hardware, software, database, dan telekomunikasi. Karena seringkali apa yang ingin dilakukan organisasi selalu bergantung pada apa yang diizinkan oleh sistemnya untuk dapat dilakukan. Ada beberapa tujuan bisnis strategi sistem informasi. Yang pertama yaitu keunggulan operasional, di mana dalam suatu perusahaan mereka harus dapat mengerjakan seluruh aktivitas operasi perusahaannya dengan seefisien mungkin. Yang kedua, adanya produk baru, layanan, dan model bisnis. Perusahaan harus mampu berusaha menciptakan produk baru, meningkatkan kualitas layanan dan juga model bisnis, dengan mengikuti perubahan selera masyarakat dan teknologi, juga mengikuti persaingan yang ada. Yang ketiga, keintiman pelanggan dengan pemasok. Hal ini dilakukan untuk dapat mempererat hubungan pemasok dengan pelanggan, yaitu untuk dapat meningkatkan sistem informasi di mana untuk memfasilitasi akses langsung oleh pemasok ke jadwal produksi dan bahkan mengizinkan pemasok untuk memutuskan bagaimana dan kapan mengirimkan pasokan ke dalam pabrik. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan yang baik. Ini sangatlah berfungsi agar dapat mengambil solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kelima, keunggulan kompetitif, di mana dalam perusahaan pasti selalu berlomba-lomba untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dan yang keenam, yaitu bertahan hidup atau survival mode. Ini merupakan sebagai cara yang digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk dapat mempertahankan usahanya dalam situasi atau keadaan apapun. Sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai seperangkat komponen yang saling terkait, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Selain mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan pekerja menganalisis masalah, memvisualisasikan subjek yang kompleks, dan menciptakan produk baru. Di dalam sistem informasi terdapat 3 aktivitas, yaitu input, processing, dan output. Input menangkap atau mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternalnya. Processing mengubah input mentah ini menjadi bentuk yang berarti. Lalu output mentransfer informasi yang diproses kepada orang-orang yang akan menggunakannya atau ke aktivitas yang akan digunakan. Jadi ketiga aktivitas tersebut berguna untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk membuat keputusan. Sistem informasi juga memerlukan feedback, yaitu output yang dikembalikan kepada anggota organisasi untuk membantu mereka mengevaluasi atau memperbaiki tahap input. Sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai seperangkat komponen yang saling terkait, yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Selain mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol, sistem informasi juga dapat membantu manajer dan pekerja menganalisis masalah, memvisualisasikan subjek yang kompleks, dan menciptakan produk baru.
Di dalam sistem informasi terdapat 3 aktivitas, yaitu input, processing, dan output. Input menangkap atau mengumpulkan data mentah dari dalam organisasi atau dari lingkungan eksternalnya. Processing mengubah input mentah ini menjadi bentuk yang berarti. Lalu output mentransfer informasi yang diproses kepada orang-orang yang akan menggunakannya atau ke aktivitas yang akan digunakan. Jadi ketiga aktivitas tersebut berguna untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk membuat keputusan. Sistem informasi juga memerlukan feedback, yaitu output yang dikembalikan kepada anggota organisasi untuk membantu mereka mengevaluasi atau memperbaiki tahap input. Dimensi dari sistem informasi terdiri dari organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Yang pertama adalah manajemen. Tugas manajemen adalah memahami banyak situasi yang dihadapi organisasi, membuat keputusan, dan merumuskan rencana tindakan untuk memecahkan masalah organisasi. Manajer juga harus melakukan lebih dari sekedar mengelola apa yang sudah ada, seperti menciptakan produk dan layanan baru, dan bahkan menciptakan kembali organisasi dari waktu ke waktu. Yang kedua, organisasi. Organisasi mempunyai struktur yang terdiri dari level dan ciri yang berbeda. Wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan bisnis diatur sebagai hierarki atau struktur piramida, yang terdiri dari 3 tingkat utama, yaitu manajemen senior, manajemen menengah, dan manajemen operasional. Teknologi. Teknologi merupakan salah satu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk mengatasi perubahan, seperti komputer hardware, komputer software, data management teknologi, dan networking and telecommunications technology. Dimensi dari sistem informasi terdiri dari organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Yang pertama adalah manajemen. Tugas manajemen adalah memahami banyak situasi yang dihadapi organisasi, membuat keputusan, dan merumuskan rencana tindakan untuk memecahkan masalah organisasi. Manajer juga harus melakukan lebih dari sekedar mengelola apa yang sudah ada, seperti menciptakan produk dan layanan baru, dan bahkan menciptakan kembali organisasi dari waktu ke waktu. Yang kedua, organisasi. Organisasi mempunyai struktur yang terdiri dari level dan ciri yang berbeda. Wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan bisnis diatur sebagai hierarki atau struktur piramida, yang terdiri dari 3 tingkat utama, yaitu manajemen senior, manajemen menengah, dan manajemen operasional. Teknologi. Teknologi merupakan salah satu dari banyak alat yang digunakan manajer untuk mengatasi perubahan, seperti komputer hardware, komputer software, data management teknologi, dan networking and telecommunications technology. Perspektif bisnis terhadap sistem informasi. Manajer dan perusahaan bisnis berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi karena mereka memberikan nilai ekonomi nyata untuk bisnis. Jadi sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatannya atau mengurangi biaya pengeluaran dengan menyediakan informasi yang membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik atau untuk meningkatkan pelaksanaan proses bisnis. Setiap bisnis memiliki rantai nilai informasi, seperti pada gambar tersebut, di mana informasi mentah diperoleh secara sistematis dan kemudian diubah melalui berbagai tahapan yang menambah nilai informasi tersebut. Nilai sebuah informasi sistem untuk bisnis, serta keputusan untuk berinvestasi dalam setiap sistem informasi baru, sebagian besar ditentukan oleh sejauh mana sistem akan memimpin untuk keputusan manajemen yang lebih baik, proses bisnis yang lebih efisien, dan profitabilitas perusahaan. Dari perspektif bisnis, sistem informasi adalah bagian dari serangkaian aktivitas nilai tambah untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Aset komplementer adalah aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi. Misalnya untuk mewujudkan nilai dari mobil, membutuhkan investasi pelengkap yang substansial seperti jalan, pompa bensin, fasilitas perbaikan, dan struktur peraturan hukum untuk ditetapkan standar dan kontrol driver. Tabel berikut mencantumkan investasi pelengkap utama yang perlu dilakukan perusahaan untuk mewujudkan nilai dari investasi teknologi informasi. Nah, pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang contemporary approach to information system atau pendekatan untuk sistem informasi. Studi tentang sistem informasi adalah bidang multidisiplin, jadi tidak ada satu teori atau perspektif yang mendominasi. Secara umum, bidang dapat dibagi menjadi teknis dan pendekatan perilaku atau technical approach dan behavioral approach. Nah, sistem informasi adalah sistem sosial teknik. Meskipun mereka terdiri dari mesin, perangkat, dan teknologi fisik atau keras, mereka membutuhkan social
organisasi dan intelektual yang substansial untuk membuatnya bekerja dengan baik. Technical approach atau pendekatan teknis untuk sistem informasi menekankan secara sistematis sebagai basis model untuk mempelajari sistem informasi serta physical technology dan informal capability. Disiplin ilmu yang berkontribusi terhadap penekanan teknis adalah ilmu komputer, ilmu manajemen, dan research operasional. Ilmu komputer berkaitan dengan membangun teori, komputabilitas, metode perhitungan, dan metode yang efisien, penyampaian data, dan akses data. Ilmu manajemen menekankan pada pengembangan model untuk mengambil keputusan dan manajemen praktek. Operasi riset berfokus pada teknik matematik untuk mengoptimalkan parameter dari organisasi seperti transportasi, investasi kontrol, dan transaksi biaya. Behavioral approach atau pendekatan perilaku. Nah, di sini kita akan mengeksplorasi dengan model-model yang tidak dapat digunakan dalam pendekatan teknis. Nah, apa saja itu? Yaitu adalah bagaimana kita mengembangkan dan memelihara sistem informasi dalam jangka panjang. Lalu isu-isu seperti integrasi bisnis, strategis, desain, implementasi, pemanfaatan, dan pengelolaannya. Nah, di behavioral approach kita akan berkonsentrasi pada perubahan sikap, manajemen kebijakan organisasi, dan perilaku. Socio-technical system pada intinya adalah bagaimana kita melakukan technical approach dan juga behavioral approach. Nah, studi tentang sistem informasi manajemen atau SIM muncul untuk berfokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer di perusahaan bisnis dan instansi pemerintah. SIM menggabungkan antara karya ilmu komputer, ilmu manajemen, dan operasi penelitian dengan berorientasi praktis terhadap 60 bagian satu organisasi manajemen dan perusahaan. Hal itu juga berkaitan dengan masalah perilaku seputar pengembangan, penggunaan, dan dampak dari sistem informasi yang biasanya dibahas dalam bidang sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Menekankan pada perlunya mengoptimalisasikan kinerja perusahaan sebagai kesatuan yang utuh, baik komponen teknis maupun perilaku, perlu mendapat perhatian. Ini berarti bahwa teknologi harus diubah dan dirancang sedemikian rupa untuk sesuai dengan kebutuhan organisasi dan